Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Baik ya, alhamdulillah kalau baik semua. Ibu mau cek kehadiran nih. Siapa yang gak hadir hari ini? Hadir semuanya ya. Nggak ada yang sakit kan? Nggak ada yang izin kan? Oke, ketua kelas coba pimpin doanya dulu. Oke, udah ya doanya. Ibu mau nanya nih, kenapa kita harus berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran? Itu karena agar pembelajaran yang kita terima sebelum memulai pembelajaran, memulai pembelajaran itu semoga diridhoi Allah dan semoga pembelajaran kita masuk ke dalam otak kita ya. Oke, kita mau nyanyiin lagu nasional dulu nih. Satu orang pimpin ke depan ya. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, setelah kita nyanyi lagu Garuda Pancasila, Ibu mau nanya nih, kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional sebelum memulai pembelajaran? Ada yang tahu? Itu karena untuk semoga kita dapat meningkatkan dan menanamkan sikap patriotisme dan nasionalisme di dalam diri kita ya anak-anak. Oke, Ibu mau cek kerapian dulu nih. Itu yang bajunya agak keluar tolong masukin ya. Oke. Kita mau operasi semua dulu nih, soalnya kayaknya kelas kita nih ada sedikit sampah itu di dekat kaki itu ya, di bawah mejanya juga, kalau mejanya juga ya. Oke, setelah itu Ibu mau ini nih jelasin percaya diri dan cermat. Mengapa kita harus menjadi orang yang percaya diri dan cermat? Itu karena percaya diri agar kita tuh selalu yakin bahwa kita bisa, dan kita harus cermat dalam melakukan sesuatu ya anak-anak. Ibu mau membacakan, semuanya tolong didengar ya. Ibu mau membacakan teks bacaan nih. Judulnya cara berkembang biak jagung. Di sini ada tanaman jagung memiliki batang tunggal disebut tangkai. Ia tumbuh vertikal ke atas dari tanah. Ketinggian tangkai tergantung pada jenis jagung dan lingkungan di mana tanaman jagung ditanam. Jagung telah digunakan oleh manusia selama bertahun-tahun dan telah menjadi tanaman yang sangat penting dan banyak digunakan oleh manusia. Namun, bagaimanakah cara berkembang biak jagung tersebut? Cara reproduksi pada tanaman jagung yaitu reproduksi secara generatif dan menghasilkan biji. Pada tahap reproduksi secara seksual, siklus reproduksi dimulai ketika jagung jantan mengeluarkan serbuk sari berguna pada proses reproduksi jagung. Serbuk sari tersebut mengandung 3 inti. Serbuk sari berasal dari bagian rumbai dari tanaman jagung. Jagung memanfaatkan angin atau hewan sebagai sarana penyerbukan, sehingga serbuk sari dapat dipindahkan oleh angin atau hewan. Ketika serbuk sari mencapai jagung betina, kemudian ia membentuk embrio. Tumbuhan jagung tumbuh dari hasil biji jagung yang ditanam. Setelah ditanam 3-4 hari, bakal tanaman tersebut akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang siap bereproduksi. 3 hingga 4,5 bulan atau 3,5 bulan, buah jagung akan dapat dipanen. Buah jagung yang berbentuk seperti bongkol pada mulanya adalah berupa sekuntum bunga. Bunga jagung tersebut terus berkembang dengan seiring waktu sehingga menjadi buah yang memiliki biji. Dari sinilah akan dimulai lagi proses perkembangbiakan jagung. Untuk dapat terus bertahan hidup, tanaman jagung membutuhkan sinar matahari, nutrisi, gas, air, dan mineral. Jagung ditanam di seluruh dunia. Tanaman jagung dapat berkembang biak dalam kondisi yang hangat, maka tumbuhnya akan jadi baik. Negara-negara dengan suhu yang lebih hangat seperti Amerika Tengah, Meksiko, atau Amerika Selatan adalah tempat yang optimal untuk tanaman ini. Banyak serangga seperti kumbang dan kutu daun memakan jagung, dan dengan demikian menimbulkan masalah bagi petani. Masalah yang dihadapi petani adalah penyakit. Contoh umumnya yaitu rust, brown spot, dan bakteri leaf blight menimbulkan masalah bagi petani yang ingin membudidayakan tanaman jagung. Nah, anak-anak semua udah dengar kan yang Ibu bacakan teks tadi? Ibu mau nanya nih, teks yang telah Ibu bacakan tadi itu menceritakan apa? Ya, menceritakan cara berkembang biak jagung ya. Nah, dengan cara apa sih jagung berkembang biak dari teks yang Ibu bacakan tadi? Ya, secara generatif.
Nah, apa saja contoh hasil dari pemanfaatan jagung? Ya, untuk makanan kita sehari-hari itu bisa kita biasanya direbus ya. Untuk untuk pangan hewan juga bisa. Baiklah, Ibu akan membacakan tujuan kita pada hari ini ya, anak-anak. Tujuan kita pada hari ini yaitu yang pertama, 1. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, ada menganalisis cara perkembangbiakan tumbuhan melalui kegiatan penugasan dengan cermat. Nah, yang kedua ini kita menganalisis ya, anak-anak. Yang ketiga, ada melaporkan hasil diskusi tentang cara perkembangbiakan tumbuhan melalui kegiatan diskusi. Nah, di sini kalian akan melaporkan hasil diskusi kalian di depan kelas. Baiklah, Ibu mau nunjuk satu dari kalian untuk tepuk dan salam PPK. Satu orang maju ya. Pertama kita tepuk PPK dulu. Setelah itu salam PPK. Udah semuanya ya. Nah, di sini Ibu akan kasih lihat video tentang perkembangbiakan tumbuhan ke anak-anak semuanya ya. Kekayaan alam Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan aku Tika. Aku lakukan dengan dua cara. Pertama, cara generatif atau dengan proses perkawinan, dan yang kedua, secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yakni vegetatif alami dan vegetatif buatan. Oke ya, udah semuanya nonton ya. Nah, di sini setelah kalian melihat video yang Ibu tayangkan di depan tadi, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif? Ada yang tahu? Sini ya. Generatif. Ya, generatif itu perkembangbiakan secara perkawinan. Perkawinan ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Ada yang tahu? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina dan hanya mengandalkan satu induk saja. Nah, tadi kan vegetatif ini terbagi menjadi dua ya. Nah, vegetatifnya ada yang alami dan ya buatan ya. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari perkembangbiakan secara generatif? Nah, kan generatif tadi contohnya perkembangbiakannya secara perkawinan. Nah, di sini contohnya seperti mangga, tumbuh-tumbuhan jagung. Nah, kalau untuk vegetatif yang alami tadi kan ada dua, alami dan buatan. Nah, untuk yang alami contohnya paku, stroberi, pohon pisang, cocor bebek. Nah, kalau yang vegetatif buatan ini cangkok, seperti mencangkok mangga, cangkok apel. Kalau stek ada stek batang, stek daun. Untuk runduk itu ada melati, alamanda, okulasi, dan sambung ya anak-anak. Oke, setelah udah ini Ibu mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya.
Nah, Ibu mau bagi kalian di beberapa kelompok dan Ibu akan membagi kalian LKPD juga. Menurut absen aja ya, secara acak Ibu akan bagikan. Udah semuanya ya dapat ini kelompok, udah. Nah, ini untuk LKPD-nya ya. Boleh dibagiin ke temannya ya. Oke, udah semua. Nah, udah dapat semua LKPD, Ibu mau kalian dengarkan dan lihat LKPD kalian. Ibu akan membacakan petunjuk pengisian dari LKPD ini. Nah, petunjuk yang pertama ini kalian harus mengerjakannya secara berkelompok. Dan kemudian isilah hasil diskusi kalian tadi ke dalam tabel ya. Oke, udah semuanya? Nanti kalau udah selesai per kelompok kalian kasih satu perwakilan untuk dibacakan ke depan ya. Udah semua? Kalau belum silahkan ditulis. Oke, udah semua ya. Jadi kalian per kelompok akan membacakan hasil diskusi kalian per kelompok maju depan. Oke, udah semuanya ya dibacakan. Nah, di sini Ibu akan memberikan sedikit lagi tentang pembelajaran hari ini. Kita tadi telah mendengarkan dan belajar sama-sama tentang perkembangbiakan tumbuhan. Di sini ada generatif dan vegetatif, di mana generatif ini perkembangbiakan secara perkawinan dan vegetatif itu hanya mengandalkan satu induk saja, di mana vegetatif terdiri dari vegetatif buatan dan vegetatif alami. Untuk anak-anak semua, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran pada hari ini? Udah semua ya? Baiklah, kesimpulan pada kegiatan kita hari ini adalah tentang cara mengamati, menganalisis, dan belajar secara kelompok tentang cara perkembangbiakan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Dari perkembangbiakan yang seperti yang bilang tadi, generatif dan vegetatif. Oke ya, selanjutnya Ibu mau kasih kalian soal nih untuk dikerjakan per individu ya, nggak per kelompok lagi. Oke, ini ada soal. Nah, setelah dikerjakan nanti per individu. Oke, anak-anak semua, kalian telah mengerjakan soal kan? Nanti dikumpul lagi ya ke ketua kelas, nanti dikumpulkan di meja Ibu. Oke, jadi pembelajaran kita pada hari ini untuk anak-anak semua, ada apa aja yang telah kita pahami hari ini? Ya, tentang tumbuhan ya, tentang cara pertumbuhan tumbuhan yang ada di sekitar kita seperti jagung tadi yang telah kita baca teksnya sama-sama. Di sini kalian ada yang belum tahu nggak tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang belum ngerti? Ngerti semua ya? Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Setelah diskusi, setelah kita belajar sama-sama, menonton video. Senang? Senang ya? Alhamdulillah kalau senang. Oke, Ibu mau kalian operasi semut lagi nih. Itu kan tadi kita telah melakukan diskusi, mungkin ada kotor-kotoran dikit dari kertas-kertas atau gimana ya, dibersihin ya. Oke, setelah operasi semut kita akan menyanyikan lagu daerah Ikan Pais. Nah, setelah kita menyanyikan lagu Ikan Pais, itu kan lagu daerah nih. Mengapa kita harus mengingat atau sering menyanyikan? Nggak sering sih, kayak kita harus hafal tentang lagu daerah. Yaitu karena untuk melestarikan apa yang telah menjadi budaya dan apa yang telah ada di tradisi di daerah kita ya anak-anak. Oke, sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau ketua kelas pimpin doa dulu. Ya, sebelum Ibu mau tutup pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran kita hari ini membawa berkah untuk kita semua dan pembelajarannya bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.